Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizky Kirana, Stambuk A4211901. Saya mahasiswa Prodi PJKR Angkatan 2019 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai hakikat dan ruang lingkup ilmu sosial budaya dasar. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu sosial budaya dasar. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu hakikat dan ruang lingkup ilmu sosial budaya dasar. Yang pertama, hakikat ilmu sosial dasar dan ilmu budaya dasar. Secara garis besar, ilmu dan pengetahuan dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ilmu alamiah, yang kedua ilmu sosial, dan yang terakhir yaitu pengetahuan budaya. Adapun sasaran atau objek kajian ilmu sosial dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah sosial yang dapat ditanggapi melalui pendekatan sendiri maupun pendekatan antar bidang. Yang kedua, keanekaragaman golongan dan kesatuan sosial dalam masyarakat. Tujuan dari ilmu sosial dasar ini yaitu membantu perkembangan wawasan pemikiran dan kepribadian mahasiswa agar memperoleh wawasan pemikiran yang lebih luas. Ilmu budaya dasar. Ilmu budaya dasar merupakan kelompok ilmu dan pengetahuan termasuk dalam kelompok pengetahuan budaya. Tujuan dari ilmu budaya dasar adalah mengembangkan kepribadian mahasiswa dengan cara memperluas wawasan pemikiran dan kemampuan kritikal terhadap masalah-masalah budaya. Ilmu sosial budaya dasar mempunyai pokok, yaitu hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu ruang lingkup ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar, dan ilmu sosial budaya dasar. Pertama, ruang lingkup dari ilmu sosial dasar. Ruang lingkupnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu, keluarga, masyarakat. Yang kedua, masyarakat kota dan desa. Yang ketiga, masalah penduduk. Yang keempat, pelapisan sosial. Yang kelima, pemuda dan sosialisasi. Yang keenam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemiskinan. Selanjutnya, ruang lingkup yang disajikan dari ilmu budaya dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia dan pandangan hidup. Yang kedua, manusia dan keindahan. Yang ketiga, manusia dan keadilan. Yang keempat, manusia dan cinta kasih. Yang kelima, manusia dan tanggung jawab. Yang keenam, manusia dan kegelisahan. Dan yang terakhir, manusia dan harapan. Sedangkan ruang lingkup dari ilmu sosial budaya dasar itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengantar ilmu sosial budaya dasar. Yang kedua, manusia sebagai makhluk budaya. Yang ketiga, manusia dan peradaban. Yang keempat, manusia sebagai makhluk individu atau sosial. Yang kelima, manusia, keragaman, dan kesejahteraan. Yang keenam, moralitas dan hukum. Yang ketujuh, manusia, sains, dan teknologi. Dan yang terakhir, manusia dan lingkungan. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ilmu sosial budaya dasar sebagai mata kuliah berkehidupan bermasyarakat atau disingkat MBB dan pendidikan umum. Ilmu sosial budaya dasar merupakan kelompok MBB atau mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di perguruan tinggi. Menurut Menpen RI nomor 232/2000 tentang pedoman menyusun kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, maka kajian dan pelajaran dicakup dalam program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang terdiri dari yang pertama, kelompok mata kuliah pengembangan pribadi. Yang kedua, kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Yang ketiga, kelompok mata kuliah keahlian berkarya. Yang keempat, kelompok mata kuliah perilaku berkarya. Dan yang terakhir, kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, ilmu sosial budaya dasar sebagai program pendidikan umum atau general education. Ilmu sosial budaya dasar merupakan sebagai program umum yang bersifat mengantar mahasiswa yang memiliki kemampuan personal
Kemampuan personal ini merupakan kaitan dengan kemampuan individu untuk menyampaikan atau menempatkan diri sebagai anggota masyarakat yang tidak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Program pendidikan umum yaitu untuk memperluas cakrawala, perhatian dan pengetahuan para mahasiswa sehingga tidak terbiasa dan tidak terbatas pada bidang pengetahuan, keahlian, serta golongan asal masing-masing. Baiklah, mungkin itu saja materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.